Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Aditya Putra dengan NIM 2011511018. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan implementasi algoritma filter digital IER untuk laporan akhir praktikum pengolahan sinyal digital modul ke-6. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu mahasiswa mampu memahami cara menghitung nilai koefisien filter IIR dengan teknik direct form 1 dan direct form 2, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio. Di sini dapat kita lihat di dalam terminologi IIR filter, yang dimana nilai output di waktu sebelum mulainya sistem sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. IIR filter bisa dinyatakan ke dalam sebuah persamaan beda yang merepresentasikan hubungan output-input sistem LTI sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya desain IIR dengan prototype analog filter. Berikut kita akan melakukan perancangan sebuah IIR dengan ORD N sama dengan 2, frekuensi cutoff sama dengan 0,4, dan dalam hal ini kita menginginkan respons frekuensinya merupakan sebuah low pass filter. Berikut ini program yang akan kita jalankan pada MATLAB. Berikut untuk gambar respon frekuensi IIR dengan menggunakan prototype Butterworth dengan skala linear. Baiklah, dan berikut kita tambahkan programnya untuk mencari penskalaan dalam desibel sehingga dapatkan gambar pada posisi 0 dan pol pada bidang Z-nya ini. Dan ini adalah responsi impuls IR filter dengan prototype Butterworth-nya. Selanjutnya untuk perancangan IR filter dengan metode direct design. Di sini kita membuat sebuah filter IR dengan ORDN sama dengan 10, frekuensi cutoff sama dengan 0,4, dan kita menginginkan frekuensinya merupakan sebuah low pass filter. Pertama kita buat program ini, kita buat pada MATLAB, kita pindahkan sehingga kita dapatkan hasilnya ketika kita jalankan nanti seperti yang dapat kita lihat. Yang di atas ini merupakan respon frekuensinya, dan yang di bawah merupakan lokasi 0 dan polnya. Dan ini pemfilteran dengan IR. Pada gambar ini dapat kita lihat untuk sinyal input IR-nya dan bawahnya itu sinyal output-nya. Dan dapat kita lihat pada dua gambar di atas ini, sinyal input dengan sinyal output cukup memiliki perbedaan. Pengaruh frekuensi tinggi yang muncul pada sinyal input bisa diredam sehingga bentuk sinyal menjadi lebih halus. Nah, dan berikut ini pada perbandingan domain frekuensinya sinyal input dan sinyal output-nya. Baiklah, kita langsung masuk pada percobaan praktikumnya. Yang pertama ini perancangan filter IR dengan analog prototype. Dan pada percobaan pertama ini kita disuruh untuk merancang sebuah filter yang meluluskan semua frekuensi ternormalisasi kurang dari atau sama dengan 0,45.
dan meredam semua komponen frekuensi yang besar dari 0,45 atau frekuensi cutoff-nya itu 0,45. Dan ditentukan pula order filternya sebesar 4 dan dilakukan dengan analog prototyping Butterworth. Setelah itu kita amati bentuk impuls dan respon magnitude dan fase sebagai fungsi frekuensi dan juga dalam menggambarkan respon frekuensi dalam skala desibel. Lalu di sini kita setelah melakukan percobaan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Yang ini untuk percobaan pertama, low pass filter menggunakan analog prototype Butterworth ini pada R-nya sama dengan 4 dan frekuensi cutoff-nya sama dengan 0,4. Berikut program pada MATLAB-nya. Di sini kita dapatkan untuk hasil frekuensinya dan ini untuk polnya dan ini untuk respon frekuensinya. Dan yang kedua untuk high pass filternya dengan N yang sama 4 dan frekuensi cutoff-nya 0,25. Berikut ini program kita masukkan dalam MATLAB sehingga kita dapatkan hasil frekuensinya seperti ini. Dan ini polnya dan respon frekuensinya seperti berikut. Baiklah, untuk percobaan yang kedua yaitu dengan direct design method. Di sini tetapkan untuk metode frekuensi pada filter yaitu F sama dengan 0.15, 25, 35 dan seterusnya. Usahakan komponen penyusun filter F selalu genap, misalnya 68 dan seterusnya. Untuk mendapatkan sebuah low pass filter, tetapkan vektor A yang merepresentasikan pemetaan magnitudo pada filter yang Anda rancang. Dalam hal ini ditetapkan A bernilai 1 untuk 6 komponen pertama dan bernilai 0 untuk komponen sisanya. Dalam hal ini jumlah komponen A harus sama dengan komponen F. Di sini dapatkan koefisien filter LPF dengan fungsi RMS yang mendukung algoritma Wiley-Walker dengan order filter yaitu N sama dengan 10. Berikan gambaran respon frekuensinya, magnitudo, dan fase sebagai fungsi frekuensi. Ulangi langkah 1-3 untuk mendapatkan sebuah high pass filter dengan frekuensi cutoff-nya 0,25. Kemudian ulangi langkah 2-3 untuk mendapatkan band pass filter dengan daerah band passnya dari 0,25 sampai 0,55. Kemudian kita merancangnya dengan metode windowing dan kita amati frekuensi kedua metode yaitu metode pada percobaan kedua ini. Yang pertama, untuk low pass filternya berikut kita dapatkan programnya, kita masukkan ke dalam MATLAB. Di sini kita dapatkan untuk frekuensi magnitude responnya seperti berikut. Dan untuk pole partnya seperti berikut. Dan selanjutnya untuk high pass filternya kita dapatkan magnitude frekuensinya seperti berikut. Di sini jelas ya, terlihat pada respon frekuensinya pada low pass filter ini yang dilewatkan hanya frekuensi di bawah cut off saja yaitu 0,25 ya. Dan untuk yang high pass filternya yang dilewatkan hanya frekuensi di atas frekuensi cut off-nya. Sehingga bentuk
Respon frekuensinya dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan ini untuk bandpass filternya. Sini untuk respon frekuensinya kita lihat yang hanya boleh dilewatkan yaitu yang ada frekuensi di antara frekuensi yang boleh dilewatkan atau bandpassnya tadi yaitu 0,25 sampai 0,55. Jadi hanya ini saja yang boleh dilewatkan, selainnya diputus atau dilemahkan. Baiklah, untuk percobaan yang ketiga yaitu pemfilteran IR untuk sinyal sederhana pada sinyal sinus ya. Di mana kita bangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitudo A sama dengan 1, frekuensi sama dengan 200, dan sampling rate yang digunakan adalah 2000 Hz. Untuk sinus yang kedua di sini dengan amplitudo sama dengan 0,25, frekuensinya 600 Hz, dengan sampling rate yang sama dengan angka 1 yaitu 2000 Hz. Kemudian kita lakukan penjumlahan pada sinyal pertama dan sinyal kedua. Di sini kita lakukan percobaan untuk sinus pertama, kita dapatkan untuk pembangkitan sinyalnya seperti berikut. Dan untuk sinus kedua kita dapatkan sinyalnya untuk seperti gambar berikut. Kemudian kita melakukan penjumlahan kedua sinyal sinus itu sehingga kita dapatkan penjumlahan kedua sinyalnya itu seperti gambar peta seperti di bawah ini. Yang pertama ini sinyal input pertama, yang kedua ini sinyal input kedua, dan ini yang ketiga ini merupakan hasil penjumlahan dari kedua sinyal tersebut ya. Kemudian berikut setelah kita menggunakan low pass yang pertama, hingga kita dapat difilter dengan analog prototype yang kita dapatkan gelombangnya seperti gelombang yang di bawah ini. Dan ketika kita filter dengan menggunakan LP2, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini sinyal input 1, yang kedua ini sinyal random, dan ini penjumlahan dari sinyal input 1 dan sinyal random sehingga difilter kita dapatkan hasilnya seperti ini, menjadi lebih halus, lebih mulus, banyak noise yang dihilangkan. Kan pada sinyal input 1 ini dijumlahkan dengan sinyal random yang memiliki banyak noise, dengan hasil penjumlahannya juga banyak noise, kita filter sehingga dia menjadi lebih halus. Dan untuk percobaan yang keempat ini pemfilteran untuk sinyal sederhana, memanfaatkan fungsi wavelet yang ada pada MATLAB pada sinyal A.wav. Sini kita dapatkan hasilnya seperti berikut. Baiklah, demikian penjelasan saya untuk praktikum penggunaan sinyal digital modul ke-6 ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.